Kalau misalkan dari percintaan, coba ya kita lihat apakah ada yang merasa terinspirasi darimu kalau dalam karir. Dalam percintaan ya, sorry. Dari percintaan, apakah ada yang terinspirasi dari percintaanmu? Oke, aku cari tahu dulu deh ya, cerita cintamu seperti apa. Kalau aku lihat mungkin sebagian dari kalian ini berdealing dengan seseorang yang memang orangnya itu punya suatu, mungkin dia punya suatu organisasi atau mungkin punya kebiasaan ya, atau mungkin punya semacam kayak klub kayak gitu ya, kayak klub mobil, motor gitu ya, sehingga kebiasaannya itu ya memang di circle itulah gitu ya. Terus orangnya juga aku lihat memang sangat otoriter ya. Terus cuman orang ini bisa mengendalikan diri ya. Orang ini walaupun marah tuh bisa menunjukkan bahwa dia tidak marah gitu loh. Sifat apa, raut wajahnya gitu ya, atau tindakannya gitu. Terus itu kalau aku lihat memang orangnya modis ya. Terus itu juga orangnya punya sifat yang analis banget gitu ya. Jadi semua itu dia nilai gitu ya. Jadi kalau mau berteman atau menjalin hubungan itu dia benar-benar nilai dulu orang yang ingin berdekatan dengan dia. Terus itu juga aku lihat orangnya jujur ya, menjunjung tinggi moralitas. Juga kalau aku lihat orangnya beretika sih. Mungkin dia ini dari ini ya, dari pekerjaan seperti yang bekerja di pengadilan seperti itu ya, atau mungkin di militer, polisi atau penegak hukum seperti itu bisa jadi ya, mungkin sebagian. Tapi aku lihat di sini dia ini seorang pria dewasa ya, yang memang orangnya tuh tenang gitu ya, tenang orangnya. Terus juga orangnya disiplin, orangnya cerdas juga, jujur, terus juga orangnya kuat. Orangnya memang selalu berpikir jernih dan logis serta rasional. Logis rasional banget orang ini, ya. Terus itu juga orang ini selalu mematuhi aturan, ya. Dan orangnya juga dapat diandalkan. Orangnya juga sangat pekerja keras di sini, ya. Bahkan di sini dia kalau kerja tuh apa yang dia kerjakan itu benar-benar serius dia kerjakan gitu ya, nggak main-main kalau aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat juga kamu ini berdealing dengan seseorang yang memang notabene orang ini suka sama kamu karena kamu memang dipandang dia itu orang yang berintelligence. Kamu itu orang yang pintar, terus itu dia juga memandang fisikmu ya, mungkin kamu cantik ya, mungkin kamu imut gitu ya, atau apalah ya, baby face gitu mungkin. Juga dia juga mau menilai kamu secara emosional, mungkin kamu bisa mengimbangi emosi dia seperti itu. Kalau aku lihat orang ini memang punya jiwa kebapaan, atau mungkin memang dia sudah bapak-bapak gitu ya. Bisa jadi dia punya jiwa kebapaan atau memang sudah bapak-bapak. Jadi kalau aku lihat nih orang memang serius. Jadi kalau ngejalinin hubungan itu bukan hanya sekedar yang mau pacaran doang, tapi memang ini menjuru ke hubungan yang lebih konvensional gitu ya, lebih apa namanya, uh, lebih ke keluarga ya, lebih ke legal, ke pernikahan gitu. Jadi orang ini tuh bukan mau main-main yang cuman
ayo pacaran 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 entah sampai berapa lama, enggak, dia enggak kayak gitu. Tapi orang ini yang memang benar-benar cari pasangan untuk dia jadikan pasangan seumur hidup gitu ya. Dia memang serius mau ke pernikahan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalau memang kamu mencari sosok yang ingin menikah, ya dia ini gitu. Cuman memang orangnya tuh analis banget ya. Orangnya tuh sangat selektif banget kalau aku lihat. Jadi mungkin butuh apa ya? Butuh banyak mengeluarkan effort bagimu ya agar bisa menarik perhatian dari orang ini. Agar bisa mendapatkan nilai nilai lebih lah ya dari orang ini. Tapi nampaknya kamu ini ngejalanin sama orang ini tuh putus nyambung ya, atau datang dan pergi. Kenapa? Karena di sini aku lihat tuh ada yang tidak setia gitu ya, entah ini kamu atau dia yang tidak setia sehingga sering terjadinya perpisahan di antara kalian. Terus itu juga mungkin adanya pengkhianatan, entah ini kamu ataupun dia ya. Terus itu juga aku lihat dari pengkhianatan, dari ketidaksetiaan itu justru malah dia berlaku seolah-olah dia adalah korban gitu loh. Jadi dia tidak mau disalahkan. Dan ini kenapa terjadinya berulang, karena memang baik ini kamu ataupun mungkin dia yang memang gagal merubah perilaku ya, sehingga sering kali terjadilah pengkhianatan, ketidaksetiaan itu akhirnya putus nyambung lagi kayak gitu kalau aku lihat ya. Dan kalau aku lihat di sini memang orang ini itu gini ya, orang ini itu kalau di dalam asrama asmara ya itu mewakili orang yang memang punya jiwa pembinaan ya, terus juga orangnya memang sabar, orangnya itu suka dengan perkembangan ya, terus itu juga orang yang sangat mementingkan tentang kesuksesan dalam hubungan jangka panjang gitu. Bisa jadi karena orang ini dulu pernah punya traumatik dari hubungan, entah dia yang memang mengalaminya atau memang dari keluarganya ya yang menyebabkan dia merasa traumatik, sehingga orang ini tuh menginginkan di hubungan dia yang sekarang dia pengennya punya jangka panjang dengan pasangannya. Jadi nggak gampang untuk kata berpisah ya, atau apa gitu ya, dikit-dikit minta putus, minta cerai seperti itu. Nah, dia nggak mau seperti itu. Jadi makanya orang ini dalam hubungan dia yang kali ini tuh pengennya lebih selektif gitu ya. Aku lihat mau ini traumatik dari apa yang pernah dia lalui di masa lalunya, atau mungkin dari orang tuanya broken home, bisa jadi ya. Jadi ada rasa traumatik. Makanya orang ini tuh lebih sabar, selektif ya, dia memilih pasangan. Terus itu juga dia pengen adanya kesuksesan dalam hubungan yang pengennya jangka panjang gitu, nggak mau yang gampang banget mengatakan berakhir gitu. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini sangat bekerja keras ya untuk memperkuat ikatannya dengan kamu. Jadi ada sesuatu yang dia memang persiapkan dulu sebelum dia eh, apa ya, sebelum dia mengatakan komitmen dengan kamu untuk jangka panjang gitu. Ada yang dia persiapkan di sini. Terutama kalau aku lihat di sini mungkin tentang keuangan ya, tentang keuangan atau mungkin biaya pernikahan atau membeli rumah gitu ya. Dia harus bisa mencapai itu dulu, mencapai target. Jadi mungkin sebelum dia berkata ayo kita nikah, itu dia harus mencapai target itu dulu. Keuangan dia oke, stabil ya, mungkin pekerjaan dia juga bisa stabil untuk kedepannya. Terus itu mungkin dia udah ada lah ya kira-kira uangnya itu cukup untuk biaya nikah seperti itu. Atau mungkin juga sampai dia ini bisa membeli rumah untuk kedepannya kalian berdua kayak gitu. Kalau aku lihat ya orang ini memang pekerja keras, jadi sebelum dia siap mantap ngomong sama kamu ayo kita nikah, dia harus mempunyai material sting dulu gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini orang ini juga jujur ya,
kalau memang kalian belum menikah ya dengan orang ini, memang kalau aku lihat orang ini memang sebenarnya jujur dengan keadaan material sting dia, keuangan dia, finance dia gitu ya. Dan aku lihat juga mungkin di sini dia juga sering memikirkan kembali hubungan dia sebelumnya, dan memikirkan gagasan yang lebih jelas tentang apa yang dia inginkan dengan pasangan dia sekarang ya, untuk masa depan dia. Jadi dia itu sering memikirkan sebelum kalian menikah, dia mikirin nanti ke depannya kira-kira aku bisa nggak ya mencukupi kebutuhan kita berdua, seperti itu ya, atau nanti ke depannya kita mau tinggal di mana. Makanya sebelum dia mengatakan ayo kita nikah, dia itu harus mapan dulu secara finance, dan dia bisa punya rumah dulu atau apa gitu ya, tergantung dari si dianya ini punya apa ya, kalau disebut indikator ya, indikator bisa menikah itu apa aja itu udah terpenuhi gitu loh ya, terutama tentang finance kalau aku lihat di sini. Jadi mungkin ya ini ya, dia ini seorang pria ya, kayak tadi aku bilang ya, pria yang memang mungkin sudah matang, lebih matang, dan orangnya juga memang orang itu bersikapnya kamu lihat selalu kayak tenang gitu ya, kayak kayak apa ya, walaupun dia kayak ada masalah tapi tetap kelihatannya itu nggak usah banyak-banyak dipikirin deh masalah itu, padahal sebenarnya dia mikirin nih ya, dia sangat memikirkan masalah, bahkan sampai masa depan pun dia pikirin gitu. Cuman memang pembawaannya tenang orangnya. Dan kalau aku lihat ya, kalau aku lihat orang ini sebenarnya orang yang ber apa sih aku lupa, karismatik ya, orangnya berkarismatik ya, entah memang secara fisik dia ini tampan ya, tampan, atau mungkin memang pembawaannya itu karismatik aja gitu ya, orangnya fashionable mungkin ya, karena aku lihat kan di sini dia tadi modis orangnya ya, fashionable, atau memang orangnya itu ya karena dia punya circle klub atau organisasi gitu, sehingga pandangan dia itu luas gitu ya, pandangan dia luas, sehingga itulah yang membuat dia merasa berkarismatik gitu. Terus itu juga kalau aku lihat orangnya juga memang kuat sih ya, kuat. Terus itu aku lihat orangnya sangat murah hati juga, orangnya ramah. Terus itu aku lihat orangnya juga tidak akan membiarkan satu momen pun di dalam hubungan kalian habiskan dengan cara yang membosankan. Jadi orang ini tuh pengennya senang-senang terus. Pokoknya kalau aku deket kamu, kamu harus senang sama aku. Kayak gitu. Ya, dia harus seperti itu dengan pasangannya. Terus itu kalau aku lihat di sini juga orang ini gini, orang ini mengetahui bahwa faktanya sebenarnya kamu itu pengen banget untuk diperhatikan sama dengan dia memperhatikan pekerjaannya. Jadi mungkin selama ini orang ini tuh terlalu fokus sama pekerjaan, sehingga kamu sering banget terabaikan sama dia ya. Dan entah sudah berapa lama kalian kenal dengan orang ini atau menjalin dengan orang ini, akhirnya dia tahu faktanya bahwa sebenarnya kamu itu nggak menye-menye, nggak banyak keinginan ya, kamu itu cuma mengharapkan kamu diberikan waktu yang sama seperti dia memfokuskan karir dia ya. Kamu menginginkan waktu yang sama dengan waktu yang dia berikan saat dia bekerja gitu loh ya. Jadi 50-50, kamu 50, dia pekerjaan 50 gitu loh, kamu mengharapkan dia seperti itu. Terus itu aku lihat di sini orangnya memang nggak suka ya membuat hubungan dia bersama pasangan itu menjadi basi gitu, atau apa ya, flat kayak gitu, atau kamu nggak ngerasa seneng, dia nggak suka. Jadi dia pengennya pasangan itu selalu seneng sama dia. Dan kalau aku lihat juga di sini memang dia ini punya masalah tentang temperamen, walaupun orangnya kelihatan tenang, tapi sebenarnya aku bilang tadi ya, walaupun tenang sebenarnya dia banyak masalah. Jadi kalau misalkan dia banyak masalah, terus kamu mulai mengganggu dia, atau dia pengen sendiri tapi tiba-tiba kamu gupek cariin dia, atau pengen ini itu ke dia, temperamennya akan meledak-ledak kalau aku lihat ya.
Jadi mungkin inilah dia suka sama ego kamu karena kamu bisa mengimbangi ego dia. Terus itu juga ada masalah tentang kemarahan dia ya, jadi gampang tersulut emosi kalau misalkan dia lagi sibuk sama kerjaan. Cuman memang kalau aku lihat di sini mungkin kamu banyak sekali menghadapi beberapa masalah dan kadang-kadang memang sangat membuatmu merasa lelah ya ngejalanin hubungan dengan orang ini. Ya karena itu tadi dia terlalu fokus sama pekerjaan sehingga kamu sering terabaikan oleh dia. Terus itu juga aku lihat di sini walaupun kadang dia gampang banget tersulut emosinya, orangnya itu temperamenan, dia di sini tidak akan membiarkan sifat buruk dia itu akan apa ya eh akan kena ke dampaknya ke kamu gitu loh. Jadi kalau misalkan dia lagi capek banget sama pekerjaan, mungkin dia akan menarik diri dari kamu agar kamu tidak kena dampak dari temperamen dia, dari emosi dia kayak gitu. Itu juga lah yang membuat kamu mungkin ngerasa kesel sama dia ya. Tahu-tahu udah ngilang, tahu-tahu nggak ada kabar gitu ya kalau aku lihat. Sehingga kalau aku lihat orang ini memang orang yang cukup dewasa ya, apalagi untuk mengendalikan amarah dan emosi dia. Terus itu memang kalau aku lihat kamu sangat lelah ya ngejalanin hubungan dengan orang ini. Walaupun orang ini tuh selalu mengharapkan kamu selalu bahagia dengan dia. Terus itu juga aku lihat di sini apa ya? Memang kalau misalkan kamu mau sama dia memang butuh effort ya, butuh fokus yang lebih kuat ya untuk bisa memperkuat hubungan kalian. Jadi memang hubungan kalian ini memang untuk saat ini itu lagi dipengaruhi oleh karir dia, keuangan dia, pencapaian dia gitu ya, sehingga kamu mungkin sering banget terabaikan oleh dia gitu ya. Tapi bukan berarti tidak cinta kalau aku lihat, cuman memang saat ini tuh dia merasa saat ini dia harus lebih memprioritaskan pencapaian diri dia dulu gitu. Karena aku lihat di sini mungkin dia memang lagi banyak beban kerja ya, sehingga kalau misalkan dia harus membagi fokus dia antara pekerjaan dan kamu, takutnya beban hidup dia itu makin bertambah gitu loh. Saat ini kalau aku lihat beban dia itu memang sangat berat banget nih ya. You know lah ya, kayak orang yang memang lagi mikul kayu sebanyak ini, dia pikul sendiri kan berat ya. Makanya dari itu kalau aku lihat saat ini tuh dia benar-benar sedang memikul um, pekerjaan yang memang lagi berat gitu ya. Mungkin memang beban kerja yang berat atau memang dia harus um, kerja dengan lebih giat, lebih berat agar dia bisa menstabilkan material sting dia, finance dia, atau mungkin dia ini memang lagi dituntut untuk memenuhi kewajiban ya, entah mungkin dia memang harus menghidupi keluarga besarnya seperti itu ya, mungkin dia ini pengganti seorang ayah seperti itu, jadi dia harus memukul dirinya untuk lebih giat kerja gitu ya, agar dia bisa menstabilkan keuangan dia gitu kalau aku lihat. Jadi bukan dia tidak mau untuk memfokuskan diri ke percintaan atau ke kamu, tapi untuk saat ini bener-bener beban kerja dia itu lagi berat banget, beban hidup dia itu lagi berat banget, makanya lagi fokus sama karir dan keuangan kayak gitu ya. Kalau misalkan dia harus memfokuskan ke kamu juga, takutnya kamu akan lebih membebani dia gitu, karena kan kamu menginginkan dia ini membagi waktu dia 50-50 antara kamu dengan pekerjaan, sedangkan dia bebannya aja segede ini gitu ya, sebesar ini dan seberat ini, kayaknya nggak bisa untuk harus bisa memberikan waktu 50-50 dengan kamu ya, antara kamu dengan pekerjaan itu kayaknya masih sulit gitu. Tapi sejujurnya kalau ini keinginan dia tentang percintaan dia bersama kamu, dia ini sangat menginginkan mencapai impian dia, yaitu menikah dengan kamu, memiliki anak dengan kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini walaupun jarang sekali ada
komunikasi dengan kamu, terus jarang sekali ada interaksi pertemuan dengan kamu, tapi aku lihat di sini dia sudah merasa puas, sudah merasa aman, sudah merasa dicintai, dan aku lihat dia sudah mendapatkan banyak sekali dedikasi atau kesetiaan atau ketulusan dari kamu. Dia sangat bersyukur banget atas itu semua. Terima kasih banget ya. Kalau aku lihat di sini dia merasa terima kasih banget sama kamu karena kamu masih mau tulus gitu mencintai dia. Terus itu juga aku lihat di sini setiap ada peluang baru yang bisa dia ambil ya, peluang itu maka akan dia ambil. Kalau misalkan gini, ketika dia misal lagi libur dari kerjaan gitu ya, terus ada peluang nih dia bisa telepon kamu, maka dia akan ambil langkah itu, dia akan menelpon kamu gitu. Mungkin kalau dia udah lagi libur kerja, terus itu dia udah nggak capek badannya, dia ada energi ya untuk komunikasi dengan kamu, dan memang mungkin sudah kangen berat sama kamu ya, maka dia akan ambil peluang itu walaupun hanya sebentar. Misalkan teleponan sama kamu hanya sebentar gitu, dia akan ambil peluang itu. Cuman ya itu lah ya, pekerjaan dia bebannya memang sangat besar. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini memang apa ya, dia sangat senang banget bertemu dengan kamu, dia sangat bersyukur banget bisa kenal kamu, dia sangat bahagia banget apa ya, memiliki kamu, apalagi dia itu sangat nyaman banget sama kamu. Ya mungkin karena kamu orang yang tulus, kamu orang yang memang setia sama dia, terus apa yang pernah dia lakukan yang selalu menyakiti kamu tapi kamu selalu bisa memaafkan dia, itulah yang membuat dia merasa klik banget sama kamu. Jadi kalau dibilang apakah dari kisah percintaanmu ini menginspirasi orang lain, kita lihat ya, apakah menginspirasi cerita seperti ini ya. Kamu pun bahkan di sini kalau aku lihat kesal sama orang ini ya, sama percintaanmu bersama orang ini aja kamu kesal. Apakah ini bisa menginspirasi orang lain? Oke, apa nih? Aduh. Love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful thing life has to offer. Oke. Ini lebih ke keperjuanganmu sih ya. Apa sih, mungkin kamu menginspirasi orang-orang karena perjuanganmu yang memang setia dengan orang yang macam seperti ini. Mungkin ada ya orang yang merasa terinspirasi denganmu karena ketulusanmu, karena keteguhanmu, karena keyakinanmu. Cuman mungkin sebagian orang juga merasa kamu mungkin terlalu bodoh sih ya. Terlalu bodoh karena ya udah tahu kamu itu sering banget diabaikan sama dia tapi kamu masih selalu bertahan. Cuman inspirasi ke orang sih ya karena kamu teguh ya, teguh mempertahankan yang kamu sebut cinta itu ya, itu sih ya. Tapi kalau melihat dari sikap orang itu, maksudnya pasanganmu ya, orang yang berdealing dengan kamu, kamu mungkin dianggap orang-orang terlalu apa ya, ya terlalu bodoh ya, kayak mau-mauan aja dipermainkan gitu. Padahal sebenarnya kalau mereka tahu ceritanya seperti ini ya mungkin mereka pun akan merasa memaklumi gitu ya, memaklumi dan juga merasa bangga dengan kamu karena kamu bisa sesetia ini. Cuman ya kalau aku sih ya 50-50 lah ya, antara bangga dan kok bisa gitu ya kamu bertahan dengan orang yang macam seperti ini. Tapi it's okay, jika memang menurutmu dialah yang pantas untukmu, ini bagus ya karena ada keyakinan darimu. Oke, mungkin ini akan aku jadikan 2 versi aja deh ya. Jadi ada part 1 tentang karir, part 2 nya untuk percintaan. Kenapa? Karena di sini aku lihat terlalu panjang. Wow, 50 menitan. Jadi sorry ya, ini terlalu panjang. Dan kalau di karir aku lihat nih ya, itu bahkan musuhmu yang pernah menjadi musuhmu dulu ya di karirmu sebelumnya, ya di pekerjaanmu sebelumnya, ketika kamu tahu kamu punya karir yang sesukses ini di luar profesimu, dia kayak
iri loh sama kamu ya. Aku lihat di sini iri loh dia sama kamu. Iri kayak pengen juga memiliki apa ya? Pekerjaan kayak kamu juga. Jadi mungkin dia juga mulai ikut-ikutan eh, apa ya? Terjun ke karir yang baru kamu ini juga gitu ya kalau aku lihat. Oke, untuk karir di sini aku lihat Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Paling kuat di sini ada Cancer, kemudian ada Virgo, ya, terus ada Leo, Aries, Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak ada ya di sini. Jadi kalau ceritanya ini sama dengan kamu, maka ini pembacaan memang untuk kamu. Kemudian kalau di percintaan ini ada zodiak Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius juga ya. Tapi di sini nggak ada energi paling kuat. Oke, kalau ini semua pembacaanku bisa resonate ke 12 zodiak, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.